Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam ta'lim di bab kisah ahli zuhud dan dermawan dalam kitab Fadilah Sedekah, yaitu kisah yang pertama. Selama masa hidupnya, kisah-kisah tentang kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an begitu banyaknya, sehingga sangat sulit untuk dikumpulkan menjadi satu. Salah satu kisah yang masyhur adalah pada waktu perang Tabuk, ketika Rasulullah SAW menghimbau untuk mengumpulkan bantuan. Abu Bakar radhiyallahu an telah mengumpulkan semua harta benda yang ada di rumahnya, lalu diberikan kepada Rasulullah. Dan ketika Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumahmu?" Ia menjawab, "Allah dan Rasulnya," yakni perbekalan yang berupa keridhaan Allah dan Rasulnya ada di rumah. Kisah ini telah disebutkan di dalam kitab Hikayatus Sahabah secara terperinci. Saya juga telah menulis kisah sahabat yang lain di dalam kitab tersebut. Jika kita membacanya, kita akan mengetahui bahwa ikram, kasih sayang, dan membelanjakan harta di jalan Allah merupakan bagian dari kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum. Jika kita bisa meniru sedikit saja, kita tidak tahu apakah yang akan dikatakan orang-orang tentang diri kita. Akan tetapi, kisah-kisah semacam itu bagi para sahabat merupakan perkara yang biasa, khususnya bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Adakah keterangan yang lebih jelas daripada yang difirmankan Allah sendiri di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan. Al-Quran Surat Al-Lail ayat 17-21. Ibnu Jauzi rahmatullah berkata, para ulama sepakat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, harta seseorang tidak memberi manfaat bagiku sebanyak harta Abu Bakar radhiyallahu an. Setelah mendengar sabda Rasulullah tersebut, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menangis dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah diri saya dan harta saya menjadi milik selain engkau?" Sabda Nabi ini banyak diriwayatkan dari beberapa sahabat dalam beberapa riwayat. Di dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Musayyab rahmatullah alaih terdapat tambahan, Rasulullah SAW menggunakan harta Abu Bakar radhiyallahu an seperti ketika menggunakan hartanya sendiri. Urwah radhiyallahu an berkata, ketika Abu Bakar radhiyallahu an masuk Islam, ia mempunyai uang sebanyak 40.000 dirham. Semuanya dibelanjakan untuk Rasulullah SAW, yaitu dalam keridaan Rasulullah.
Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika ia masuk Islam, ia mempunyai uang sebanyak 40.000 dirham, dan pada waktu hijrah yang tersisa hanya 500 dirham. Harta itu digunakan untuk memerdekakan hamba-hamba sahaya yang disiksa karena masuk Islam dan untuk keperluan agama Islam. Dalam kitab Tariqul Khulafa, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma berkata bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selalu membeli hamba sahaya yang lemah lalu memerdekakannya. Ayahnya yaitu Abu Quhafah radhiyallahu an berkata, "Jika kamu ingin memerdekakan hamba sahaya, merdekakanlah hamba sahaya yang kuat-kuat, karena dia akan bisa membantumu dan bisa berguna bagi kita." Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Saya tidak memerdekakan budak untuk diri saya, tetapi saya memerdekakannya untuk mencari ridho Allah." Dalam kitab Durrul Mansur. Di sisi Allah, pahala membantu orang-orang yang lemah lebih banyak daripada membantu orang-orang yang kuat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak seorang pun yang telah berbuat baik kepadaku dan aku belum membalas kebaikannya, tetapi kebaikan Abu Bakar radhiyallahu an menjadi tanggung jawabku. Beliau tidak bisa membalasnya. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang akan membalas kebaikannya pada hari kiamat. Harta seseorang tidak memberi manfaat bagiku sebanyak manfaat yang diberikan oleh harta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an." Dalam kitab Tarikhul Khulafa. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita telah dengarkan satu kisah, yaitu sahabat Rasulullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Semoga ini menjadi motivasi kita, menjadi buah fikir kita, dan dengan kasih sayangnya Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Untuk sempurnanya majelis, kita tutup majelis kita dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.